Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leverina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301010. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi singkat mengenai pertemuan 5 dari mata kuliah framework lanjutan. Nah, di pertemuan 5 kali ini, saya akan menjelaskan tentang recruiting. Nah, recruiting ini kita gunakan untuk menjalankan navigasi antar halaman tanpa kita harus men-refresh halaman tersebut. Nah, di recruiting ini dia juga berfungsi untuk menyusun struktur halaman secara dinamis dengan penggunaan slash seperti slash login, slash dashboard, dan slash user. Jadi, dengan adanya React ini, kita dapat mengetahui kita sedang berada di halaman mana. Untuk menggunakan React Routing, kita menggunakan router. Nah, untuk menggunakan router, kita harus menginstal sebuah routernya di terminal. Kita dapat mengetikkan npm install react router dom at 6. Nah, karena sebelumnya sudah saya install, jadi saya akan hanya memberitahu penulisan untuk menginstal React-nya. Nah, jadi jika kita sudah menginstalnya, maka kita langsung pergi ke folder page di sebelah sini. Nah, di folder page ini saya sudah membuat beberapa file seperti di sini ada dashboard, ada login, ada not found page, ada product, ada products detail, ada user profile, ada users dan user setting. Nah, semua ini akan saya jelaskan. Yang akan saya mulai dari dashboard. Nah, di dalam dashboard ini saya sudah mengekspor di mana di dalamnya itu ada return H1 class name dengan menampilkan tulisan welcome to the dashboard. Nah, kita lanjut ke produk. Nah, di bagian produk ini kurang lebih sama seperti di dashboard, hanya beda di pemanggilan export functionnya aja. Dia akan memanggil produk sesuai dengan nama kelasnya, lalu dia akan return halamannya itu menampilkan tulisan manajemen product page. Lalu kita pergi ke users. Nah, di users ini kurang lebih sama seperti yang ada di product dan dashboard tadi, hanya beda di functionnya ini. Dia akan memanggil users, lalu dia akan men-return H1 class name dengan menampilkan tulisan users management page. Lalu kita akan pergi ke folder komponen di mana di sini ada file sidebar. Nah, di sini kita harus mengimport naflingnya terlebih dahulu karena di sini kita akan menggunakan fungsi nafling. Nah, di sini setelah kita import dia, maka kita akan mengekspor sebuah base class dan active class. Nah, base class ini yaitu berfungsi untuk memberikan style dasar CSS tanpa mempedulikan apakah elemennya itu aktif atau tidak. Sedangkan base class ini dia kebalikan dari base class. Active class ini dia harus memperhatikan elemennya itu aktif. Nah, seperti itu. Lalu di bagian ini ada return, dia akan memanggil class name-nya dengan menggunakan tulisan ini flex item, lalu ada hover background gray, rounded, lalu menggunakan cursor pointer. Nah, di bagian ini dia akan memanggil yang ada di base class dan active class yang ada di tanda kutip dua ini. Jadi dia akan memanggilnya di sini pemanggilan untuk base class dan active class-nya itu. Lalu di sini ada navlink, di mana dia akan mengaktifkan base class dan active class dengan background gray. Lalu di sini dia ada fahom, di mana setelah fahom itu, setelah logo akan ada tulisan dashboard. Lalu di sini ada untuk users, di mana dia akan memanggil base class dan active class-nya lagi, lalu dengan menggunakan background gray. Lalu di sini ada file users, di mana file users ini ada tulisan users-nya nanti di setelah file users. Lalu di sini ada navlink untuk products, di mana nanti dia akan menampilkan base class dan active class-nya dengan background gray. Lalu di sini ada pemanggilan fabbox, di mana setelah fabbox ini ada tulisan products. Nah, lanjut kita ke app JSX-nya. Nah, di app JSX-nya ini ada sebuah return yang di dalam return ini ada router. Nah, di dalam router ini akan ada beberapa root. Nah, di sini merupakan roots yang kita gunakan untuk dashboard, di mana di root ini kita akan memanggil slash dashboard, lalu dia akan memanggil dari elemen dashboard. Lalu di sini ada file users, di mana dia akan menampilkan URL-nya itu nanti slash users yang diambil dari elemen users. Lalu di sini ada products, di mana dia akan memanggil URL-nya itu slash product.
Lalu dia akan mengambil dari elemen produk. Nah, langsung saja kita lihat outputnya. Nah, ini dia output untuk products. Nah, di sini ini merupakan sidebar tadi yang ada file home, file users, file box dengan tulisan products, users, dan dashboard. Nah, di bagian products ini kita akan menampilkan tulisan manajemen product page yang sudah kita buat di uh, folder page. Kurang lebih seperti itu outputnya. Ini dia untuk yang rootnya tadi. Dia akan memanggil slash product. Lalu kita lanjut untuk penggunaan params. Nah, params ini dia itu berfungsi untuk nah, param itu dia berfungsi untuk menampilkan halaman ataupun komponen tertentu. Nah, di sini ada saya buat untuk produk detail di mana dia akan mengimport sebuah params dari router React router DOM, di mana dia akan mengekspor ID. Nah, di sini ada cons ID di mana dia akan memanggil use params yang sudah kita import, lalu dia akan men-return class name-nya itu dengan pemanggilan tulisan detail product dengan ID. Nah, yang di bagian sini ID yang akan kita inputkan. Lalu kita akan lihat di FJSX-nya. Nah, ini dia yang eh, untuk product detail, di mana dia akan menampilkan di halaman users dengan slash ID yang akan kita inputkan. Lalu dia akan menampilkan elemen products detail. Lalu akan kita lihat outputnya. Nah, di sini kita akan pergi ke users, lalu di users ini kita akan menuliskan ID yang ingin kita inputkan, misalnya Alia. Nah, dia akan menampilkan tulisan detail produk dengan ID Alia. Nah, ini dia ID yang kita inputkan. Lalu misalnya kita ingin berubah nama ID-nya jadi Verina, maka dia akan menampilkan ID yang berubah sesuai dengan yang kita inputkan di root ini. Nah, lalu kita lanjut untuk menjelaskan nested routing. Nah, nested routing ini merupakan penambahan subroot yang kita tambahkan di dalam komponen induknya. Seperti ini contohnya. Di sini saya membuat sebuah nested routing di dalam elemen users, di mana di dalam elemen users ini ada subroutingnya, yaitu untuk halaman elemen user setting dan elemen user profile. Nah, langsung kita lihat di elemen user setting. Nah, di dalam setting ini saya membuat sebuah export di mana dia akan mereturn dengan tulisan ini adalah halaman pengaturan users. Lalu di sini ada user profile di mana dia akan menampilkan tulisan ini adalah halaman user profile. Lalu di sini dia akan berubah karena kita menuliskan di sini di FJXX-nya itu berada di halaman users, maka diisi users ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ini kita kopikan karena sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita pastikan. Nah, di sini kita akan mengimport sebuah navlink dan outlet yang diambil dari React Router DOM. Lalu di sini ada export default yang diambil dari fungsi users. Lalu dia akan men-return di mana di sini ada navlink untuk profile dengan tulisan biru. Nanti dia akan menampilkan tulisan profile. Lalu di sini ada navlink untuk settings di mana dia akan menampilkan tulisannya berwarna biru dengan tulisan settings. Lalu di sini ada div class name untuk outletnya. Lalu langsung saja kita lihatkan outputnya. Nah, kurang lebih outputnya itu akan seperti ini. Ini dia tulisan biru yang jika kita klik di profile, maka dia akan menampilkan tulisan ini adalah halaman user profile. Dimana jika kita klik yang setting, maka dia akan menampilkan tulisan ini adalah halaman pengaturan users. Nah, lalu kita lanjut untuk ke navigasi programatik, di mana ketika user berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Lalu kita pergi ke login.jsx ini. Nah, di login.jsx ini kita akan menggunakan sebuah fungsi bernama use navigate, di mana kita akan mengimport use navigate-nya terlebih dahulu yang diambil dari React Router DOM. Lalu kita akan mengekspor navigate-nya dengan mengimport use navigate yang di atas ini. Lalu akan ada function handle login di mana jika kita menekan login button login itu maka dia akan berpindah halaman atau kita akan dinavigatekan ke halaman dashboard. Lalu kita akan di return dengan
tulisan di sini ada login page, di mana di sini ada button on click dengan menggunakan handle login seperti yang di atas ini, lalu dengan tulisan dengan background biru, lalu tulisannya berwarna putih dan rounded. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, di sini kita dapat menuliskan login. Nah, seperti ini. Nah, untuk di FJXX-nya itu, pemanggilan login itu seperti ini. Dia diambil dari slash login yang diambil dari elemen login. Nah, langsung saja kita lihat di mana jika kita klik, dia langsung akan mengarahkan ke dashboard. Nah, itu dia fungsi navigasi problematiknya tadi atau navigate. Nah, di sini ada latihan yang sudah saya kerjakan di lab kemarin, di mana di sini ada penggunaan not found page. Nah, di sini di mana dia akan menampilkan 404 jika kita mengetikkan slashnya itu asal-asalan. Jadi di sini ada kita harus mengimport React-nya terlebih dahulu, lalu kita akan mengimport not found image yang diambil dari aset yang sudah saya tambahkan ini. Lalu di sini ada cons bernama not found page, di mana di sini ada return, di sini ada div class name, backgroundnya berwarna biru, lalu di sini ada div class name dengan background putih, di dalamnya dengan memberikan text center shadow, lalu di bagian ini ada image, di mana dia akan menampilkan gambar not found image, lalu nanti ada tulisan 404-nya, lalu ada class name-nya juga di sini, lalu untuk H1-nya ada class name dengan font bold, lalu tulisannya itu berwarna biru, lalu dia akan menampilkan tulisan 404. Lalu di sini ada class name berwarna biru, teksnya berwarna grey, teksnya, lalu di sini ada tulisan. Lalu di sini ada tulisan looks like you've got lost. Lalu di sini ada untuk pemanggilannya, di mana jika kita tekan 404 ini, dia akan mengarahkan kembali ke dashboard. Lalu ada tulisan dengan background biru, lalu backgroundnya juga biru di sini, lalu menggunakan teks berwarna putih. Nah, untuk di sidebar-nya ini tidak ada perubahan. Kita lihat di FJXX-nya. Nah, untuk di FJXX-nya itu kita akan memanggil seperti ini. Nah, ini dia URL-nya. Jika kita ketik asal-asalan, maka dia akan mengarahkan ke not found image. Lalu kita lihat saja langsung uh, output-nya. Di mana kita ketik asal-asalan slash-nya itu, maka dia akan menampilkan halaman 404. You looks like you've got lost. Di mana di sini ada button back to dashboard, di mana jika kita klik, dia akan mengarahkan kembali ke dashboard. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan saya dari pertemuan 5 dari mata kuliah pemrograman framework lanjutan kemarin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.